Selamat sore pemirsa, senang sekali List News kembali hadir. Bersama saya Aditya Prabowo, selama 30 menit ke depan, List News akan menguraikan informasi penting untuk Anda diantaranya. Halte Transjakarta hancur ditabrak sebuah truk. Pembuat miras Ciu di Gambir meraup hingga jutaan rupiah. Tenaga kerja asing menuntut investasi bagi pekerja lokal. Pemirsa, halte bus Transjakarta rusak parah akibat ditabrak sebuah truk. Hal ini membuat jalanan tidak bisa beroperasi untuk sementara waktu. Berikut liputannya. Halte bus hancur terjadi di Jalan Arteri Permata Hijau, Kebayoran Lama. Hal ini terjadi akibat halte ditabrak oleh sebuah truk pengangkut baja. Serpihan kaca yang pecah serta lantai halte yang terangkat belum juga diperbaiki oleh petugas. Dengan kondisi tersebut, sementara halte Transjakarta di Permata Hijau tidak bisa melayani calon penumpang, terutama dari arah Permata Hijau menuju Lebak Bulus. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek rumah seorang nenek-nenek pembuat miras icu. Berikut liputannya. Polres Metro Jaya menggerebek rumah warga di Jalan Sinyar 2 RT 1 RW 12 Kelurahan Duri Pulau, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Warga berinisial TPN ini diduga memproduksi miras. Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan harga botol miras ini dijual berkisar Rp25.000. Transaksi dilakukan dengan cara langsung datang ke rumah sekaligus menjadi tempat membuat miras tersebut. Dalam sebulan bisa memperoleh pendapatan 2-3 juta rupiah. TPN mengaku sudah 5 tahun memproduksi minuman keras tersebut. Hal ini dilakukan karena meneruskan usaha suaminya. Pemirsa, Presiden Jokowi menekan peraturan presiden yang ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja melalui investasi. Berikut beritanya. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 merupakan tentang penggunaan tenaga kerja asing untuk mendukung ekonomi nasional dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi. Dalam Perpres ini menyebutkan penggunaan TKA dilakukan oleh pemberi tenaga kerja asing dalam berhubungan kerja untuk jabatan tertentu yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. Sejumlah pihak khawatir penyederhanaan izin bagi warga asing yang bekerja di Indonesia akan berdampak luas bagi pekerja lokal. Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Kaum buruh yang tergabung dalam KSPI mengaku khawatir keberadaan Perpres tenaga kerja asing bisa mengancam keberadaan pekerja lokal, terutama bila direkrut buruh kasar. Hal ini dinilai dapat menimbulkan konflik karena berkaitan dengan budaya dari asal masing-masing pekerja. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah satu ini ada berita tentang pemilihan presiden 2019. Tetap di List News. Nah, ini dia yang mulutnya pedas. Apa sih? Tuh, kan bener? Pasti pesennya Ayam spicy McD ya? cocok nih sama yang gila pedas kayak... Mas, siapa namanya? Kak, hot banget nih. Kayak yang itu tuh. Oh, Eda. Sukanya paha. Loh, kok Dada? McDelivery. Weda emang gak ketebak ya? Kirain pendiam. Tahu gak sih tetangga sebelah yang ganteng itu? Bagus banget. Taunya... Dion kan? Tuh, Gary juga salah nebak kan? Sampai ketemu. Kemarin habis nganter pulang, kirain Weda suka. Taunya suka sama yang lain. Yang pedes memang suka bikin kejutan. Cobain kejutan pedesnya ayam spicy McD. Hanya di McDonald's. Pemirsa, Partai Gerindra memberikan mandat kepada Prabowo Subianto untuk maju pemilihan presiden 2019. Akan tetapi partai lain tidak. Lalu bagaimana pertaruhan akhir dari Prabowo Subianto? Berikut beritanya. Partai yang selama ini bekerja sama dengan Partai Gerindra, PKS sudah menyodorkan 9 nama. Tapi Prabowo dan juga elit Gerindra
masih saja tidak bisa menjamin akan mengambil salah satu sebagai cawapres. PKS membuka kemungkinan meninggalkan Gerindra dan menjadi koalisi dengan partai lain untuk mengusung capres dan cawapres sendiri. Salah satu kader PKS menyebut Prabowo kehabisan logistik sehingga sulit untuk maju di gelanggang Pilpres nanti. Pemimpin Partai Gerindra, Nizar Zahro, berharap keputusan Prabowo mengenai cawapres nantinya menguntungkan semua pihak, terutama PKS, sehingga jalinan koalisi dapat terus terjalin dan kemenangan Pilpres 2019 dapat diraih. Pemirsa, Caimin menjadi sosok yang paling cocok dengan Jokowi dibandingkan yang lain di Pilpres 2019. Berikut beritanya. Muhaimin Iskandar atau Caimin, cawapres yang paling ideal jika dipasangkan dengan Joko Widodo di Pilpres 2019 nanti. Direktur Riset Median, Sudarto mengatakan Caimin tertinggi sebagai cawapres Jokowi jika dibandingkan dengan Gatot Nurmantio maupun Anies Baswedan. Jika Jokowi dipasangkan oleh Gatot, tingkat keterpilihan mencapai 28,6%. Sedangkan jika dipasangkan dengan Anies Baswedan, mencapai sebesar 21,7%. Caimin memiliki usaha keras untuk memperkenalkan diri dengan membangun image di berbagai daerah melalui baliho-baliho. Pemirsa, sebagian besar masyarakat Indonesia ingin ada pergantian presiden pada 2019. Berikut beritanya. Hasil survei Median yang dilakukan sepanjang 24 Maret hingga 6 April 2018 adalah sebagian besar masyarakat ingin ada pergantian presiden. Tertulis 46,37% responden tidak ingin Presiden Jokowi menjabat 2 periode. Sementara itu, sebesar 45,22% responden masih berharap Jokowi menjabat kembali sebagai Presiden hingga 2024. Sisanya tidak menjawab. Sisanya presentase yang tidak memilih Jokowi dapat disimpulkan bahwa responden belum mau memilih Jokowi kembali menjadi Presiden. Media melakukan survei yang melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia. Median juga merilis pasangan capres-cawapres dengan elektabilitas tertinggi melalui surveinya. Pasangan dengan elektabilitas tertinggi yaitu Jokowi dengan Muhaimin Iskandar. Jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan langsung berbincang dengan salah satu tim sukses Jokowi di Jakarta. Tetap di List News. Samsung Galaxy S9 and S9 Plus. Pre-order now. So nice, sosis zaman now. Sehat main rasanya. Pemirsa, menanggapi gerakan 2019 ganti presiden, langsung kita berbincang dengan salah satu tim suksesnya Pak Jokowi di Jakarta, Mbak Natalia Woro. Halo Mbak Woro, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar nih kabarnya? Kabar baik. Pak Jokowi gimana kabarnya? Oh, selalu baik. Syukur ya. Politik kan sudah mulai hangat nih Mbak. Saking hangatnya ada gerakan 2019 ganti presiden. Iya. Nah menurut Mbak Woro gimana sih tanggapan dari gerakan tersebut? Kalau saya sih nggak ambil pusing ya dengan adanya gerakan tersebut. Saya sih fine aja. Nah Mbak Woro kan sebagai tim suksesnya Pak Jokowi, setuju atau tidak sih setuju atau tidak gerakan tersebut?
untuk saya sendiri sih saya setuju aja, asalkan yang jadi presiden nanti penggantinya tetap bapaknya Kaisang. Oh gitu. Lalu apa sih yang Mbak Woro rasakan dengan pembangunan Pak Jokowi? Karena kan Pak Jokowi selama ini membangun jalan tol, jembatan. Gimana tuh menurut Mbak Woro sendiri? Justru saya senang sih ya dengan adanya program kerjanya Pak Jokowi sekarang, adanya pembangunan jalan tol, jalan layang gitu-gitu. Itu sama aja dengan membangkitkan yang lemah gitu. Sama seperti manusia kan, kalau dia minum suplemen dia semakin kuat gitu. Dengan adanya kayak gitu kan juga perekonomian kita di Indonesia juga semakin maju, semakin berkembang. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Woro nih, soal masyarakat yang menilai Pak Jokowi tidak layak untuk maju di Pilpres 2019 nanti, gimana sih menurut Mbak Woro sendiri? Aduh, itu mah biasalah orang-orang yang sirik dengan kinerjanya Pak Jokowi ya. Biasalah kan, karena dari tahun ke tahun bahkan sampai sekarang juga kan beberapa presiden sebelumnya juga hanya dengan janji manisnya saja gitu kan. Sekarang Pak Jokowi dengan ada kinerjanya semua terlaksana, jadi ya biasalah orang sirik. Apa sih harapan Mbak Woro di Pilpres 2019 mendatang gitu? Simpel aja sih, kalau menurut saya hanya masyarakat Indonesia harus lebih terbuka lagi dalam presiden gitu. Intinya open minded gitu, jangan terlalu makan dengan janji manis para calon-calon presiden. Oke, makasih Mbak Woro udah datang di List News ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, terus harapan Mbak Woro bisa terwujud di Pilpres 2019 nanti. Amin lah. Ya. Itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan salah satu tim sukses Joko Widodo. Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini ada rekan kita yang akan menyiarkan secara langsung tentang underpass bercabang uji coba hari ini. Tetap di List News. Topan desu. Butate, Gojek, takoyaki. Anzai kudasai, koroste. Sugoi! Usa-usa, Hirozaki. Watashi wa Gorai, Chiwara desu. Oi, hiteru no ka? Iya, udon desu. Nanami, Amiya, bikkure wa. Kura-kura, pulsa sebatsu. Hani, ima pulsa hiretan da yo. 決めたんですか。ドラドラは若いじゅ風子クレソンしずい。やっと来た。Masih wadahnya mas. Iya. Ini Gojek versiku. Kalau versimu? いい感じだ。Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan uji coba lalu lintas di Underpass Matraman untuk mengurangi kemacetan. Berikut beritanya. Underpass Matraman diklaim sebagai underpass bercabang pertama di Jakarta. Kendaraan yang datang dari Jalan Proklamasi bisa menuju dua area yang berbeda, yaitu Matraman dan Pramuka. Underpass ini memiliki panjang jalan 700 meter dan lebar 7 meter. Dinding terowongan ditutup dengan beton precast. Proyek ini diperkirakan memakan anggaran hingga 118 miliar rupiah. Underpass tersebut sudah rampung dibangun, namun uji coba tak bisa dilakukan pada minggu lalu lantaran pihaknya masih perlu menggelar rapat teknis dengan Ditlantas Polda Metro Jaya untuk mengatur lalu lintas sekitar. Pemirsa, saat ini kita akan terhubung dengan rekan saya Nurul yang sedang berada di Underpass Matraman. Ya Nurul, bisa dijelaskan bagaimana keadaan lalu lintas di sana setelah adanya Underpass Matraman? Silakan Nurul laporannya. Terima kasih Adit. Saat ini saya sedang berada di Underpass Matraman, Jakarta Pusat. Saat ini pemerintah terus berupaya untuk mengatasi kemacetan-kemacetan yang ada di ibu kota. Salah satunya dengan pembangunan proyek infrastruktur yang ada di lokasi rawan kemacetan seperti di Matraman ini.
Dapat dilihat di belakang saya, Underpass Matraman ini telah dioperasikan sejak 10 April 2018. Sebelum Underpass Matraman ini dioperasikan, para pengendara yang ingin menuju ke arah Kampung Melayu dan Rawamangun harus berputar dan harus melewati jalan di Ponorogo. Tetapi tidak usah khawatir, saat ini Underpass Matraman ini telah dioperasikan dan para pengendara bisa mengurangi jarak tempuh kalian semua. Underpass Matraman ini adalah underpass pertama kali di ibu kota yang memiliki cabang dan memiliki panjang sekitar 700 meter. Dan diharapkan Underpass Matraman ini bisa mengurangi kemacetan hingga 30%. Nurul Eski Haikal melaporkan kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya Nurul, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pihak polisian juga melakukan uji coba rekayasa lalu lintas 2 arah di sekitar Proklamasi. Untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana, kita akan terhubung dengan rekan saya Mutia. Baik Mutia, bisa dijelaskan bagaimana keadaan di sana saat ini setelah berlakunya arus 2 arah? Ya, Adi, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di Jalan Proklamasi. Saat ini telah terjadi pengalihan arus lalu lintas dari arah Matraman hingga arah Menteng. Yang pada awalnya pengendara bisa langsung melewati Jalan Proklamasi, namun saat terjadinya pengalihan arus lalu lintas ini, pengendara harus memutar di bawah rel kereta api hingga perempatan Metropol. Bagi pengendara yang menuju ke arah Kampung Melayu ataupun Rawamangun, tidak perlu lagi melewati jalan di Ponorogo, karena pengendara bisa langsung melewati jalan di Proklamasi tersebut. Sekian dari kami, Mutia, Anggi, dan Christine melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Mutia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan membahas tentang es kepal Milo yang sedang viral saat ini. Tetap di Live News. Anak-anak, perkenalkan teman baru kalian. Namanya Dava. Semoga kalian bisa bekerja sama dengan baik. Kemenangan bisa diraih saat kamu bekerja sama. Dengan kebaikan alami gandum, susu, dan Aktifgo, segelas Milo saat sarapan membantumu jadi juara setiap hari. Kekuatan media sosial memang tak bisa dipandang sebelah mata. Sebuah produk makanan bisa laris manis dijual hanya dengan kekuatan jari. Salah satunya yang mulai meraup nikmat dari manisnya sosial media adalah es kepal Milo. Anda penasaran bukan? Aduh, Nurul mana sih? Lama banget, gue kan haus. Sorry, Nurul. Kok lama banget sih? Sorry, macet banget tuh, tau sini kan, daerah sini tuh macet banget. Tapi gue haus banget, Nurul. Mau minum? Mau. Mau jajanan yang enak gak? Mau. Ayo, di sini ada makanan yang enak loh. Yakin, enak? Enak banget, pasti lu bakal ketagihan. Keces lah, gue haus Keces lah, yuk.
Milo viral, iya gak? Ya, kalian juga pasti tahu kan, es kepal Milo viral ini terkenal banget di Instagram. Kalian pasti punya Instagram kan? Iya, pasti Nggak mungkin nggak tahu ya. Benar banget. Daripada kita basa-basi, gimana sih rasanya yang lagi viral banget ini es kepal Milonya? Yuk kita cobain aja yuk. Tuh, menggoda banget ya penampilannya. Menggoda banget ya. Enak banget. Kita cobain yuk. Rasa Milonya tuh berasa banget. Sumpah, ini juara banget. Buat anak-anak yang lagi pengen ngetis gimana ya, kayak ditanya Buat bahan update lah. wajib ini nyobain ini. Wajib banget. Pokoknya namanya es kepal Milo viral. Harus cobain di sini, oke? Ini enak banget. Milonya berasa banget. Abang itu toppingnya tuh banyak banget. Ya, abangnya nggak pernah. Wajib coba. Wajib banget. Tempatnya aja sampai kayak gini nih. Buat kalian yang kepo banget pengen nyobain langsung es kepal Milo viral di sini, di mana sih alamatnya? Di Jalan Rasa Malaraya, Tebet Dalam. Ingat ya. Kita langsung ke sini aja. Cus, ajak pacar, gebetan, apa temen. Enak banget pokoknya. Berita tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Aditya Prabowo serta kru yang bertugas mohon undur diri dan sampai jumpa.